tindak pidana pencabulan di bawah umur, di mana kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November tahun 2019. Ini juga sebagai bentuk respon daripada Polres Maros terhadap aduan-aduan masyarakat. Sebenarnya kemarin pada saat dipertanyakan oleh rekan-rekan, kita memang sedang melakukan penyelidikan tentang keberadaan tersangka ini. Dan setelah selesai kegiatan yang kemarin beberapa hari kemudian, pelaku berhasil ditamankan. Ya, jadi mengamankan pelaku ini mengalihkan waktu karena yang bersangkutan ini melarikan diri. Jadi kan pelaku ini di luar Maros beberapa waktu yang lalu. Kejadian ini kronologis kejadian pada tanggal 3 November 2019 sekitar pukul 8 pagi, di mana korban inisial C umur 15 tahun masih di bawah umur. Pada saat selesai mandi, korban diikuti oleh pelaku, yang mana pelakunya kebetulan merupakan sepupu daripada korban. Diikuti sampai ke rumahnya, dan di dalam rumah korban masuk ke kamar mengganti baju, dan ganti baju kemudian pelaku ini memeluk korban dari belakang dan terjadilah perbuatan cabul tersebut. Kemudian atas aduan daripada keluarga korban yang merupakan kakak korban, kita melakukan penyelidikan Polres Maros, dan pada tanggal 7 Februari kemarin, hari Jumat, kita berhasil mengamankan pelaku ini di tempat persembunyiannya di daerah Sudiang. Inisial pelaku atas nama A, umur 55 tahun, pekerjaan buruh harian lepas dan merupakan penduduk Kabupaten Maros. Untuk barang bukti yang disita, satu buah kain sarung berwarna merah corak batik bunga emas. Ini yang digunakan oleh korban pada saat selesai mandi. Ya, terhadap pelaku kita kenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 17 tahun dan denda 300 juta paling tinggi. Usia korban? Usia korban 15 tahun. Bang, pelaku ini sudah berkeluarga, nah? Pelaku sudah berkeluarga karena umurnya juga sudah cukup tua, sekitar 55 tahun. Istrinya ada masih hidup atau gimana? Masih ada di Maros. Anak ada ya? Untuk anak juga pelaku ini ada. Motivasinya apa dan dari pengakuannya? Motivasi dari pelaku ini kemungkinan dia merasa birahi pada saat melihat korban selesai mati dengan memakai sarung. Sehingga yang bersangkutan mengikuti korban sampai ke dalam rumah dan sampai ke dalam akan dibunuh. Artinya memang Rumah lagi kosong ya, Komandan? Di rumah lagi kosong, ada salah satu saudara korban pada saat itu kemudian oleh pelaku yang merupakan sepupu daripada korban meminta tolong saudara korban ini untuk beli rokok. Jadi dia keluar beli rokok, pada saat saudara daripada korban ini beli rokok, dia menjalankan aksinya di situ. Karena pada saat kejadian itu berlangsung, saudara korban ini pulang dari beli rokok, dia langsung buru-buru keluar dari rumah. Memang satu rumah antara pelaku dan Untuk korban dan pelaku beda rumahnya, tapi sama-sama Jarak rumahnya berapa jarak? berdekatan. kejadian malam. Jadi ini Kejadian pagi hari, Selain tanggal mandi. 3 November akan dibunuh. artinya memang rumah lagi kosong ya, Komandan? Di rumah lagi kosong, ada salah satu saudara korban pada saat itu kemudian oleh pelaku yang merupakan sepupu daripada korban meminta tolong saudara korban ini untuk beli rokok. Jadi dia keluar beli rokok, pada saat saudara daripada korban ini beli rokok, dia menjalankan aksinya di situ. Karena pada saat kejadian itu berlangsung, saudara korban ini pulang dari beli rokok, dia langsung buru-buru keluar dari rumah. Memang satu rumah antara pelaku dan Untuk korban dan pelaku beda rumahnya, tapi sama-sama Jarak rumahnya berapa jarak? berdekatan. kejadian malam. Jadi ini Kejadian korban pagi hari, tanggal 3 November, hari Minggu itu. memang korban mandi di agak jauh dari rumah. Iya, sumurnya, ada situ sumur. Baru pakai sarung lagi. Ada. Tiga di SMP kalau
Masih di bawah umur, itu akan mengalami shock.